Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, aku hari ini habis nonton film Remember When. Film ini tuh udah lama banget, di tahun 2014, jadi 6 tahun lalu. Film ini dirilis dan aku udah ngeliat di ketiga kalinya. Di sini aku pengen banget nge-review dan ngasih pandanganku tentang film ini. Jadi film ini tuh bercerita tentang sebenarnya drama romantis perselingkuhan. Tapi uh, kalau biasanya aku pribadi nonton drama perselingkuhan itu aku pasti marah sama si cowoknya. Karena ini yang selingkuh cowoknya ya. Karena apa ya? Karena dia itu gak boleh, dia tuh tahu suatu hubungan itu salah dan dia tetap ngelakuin itu kan nggak benar kan. Tapi di sini aku tuh bener-bener nggak marah sama siapapun, karena di film ini tuh bener-bener nunjukin alasan kenapa dia melakukan itu kayak gitu. Jadi ini reviewku. Jadi ceritanya kan ada dua pasangan remaja. Di awal ada dua pasangan remaja SMA. Yang pertama Freya sama Moses. Yang pasangan itu pasangan yang bisa dibilang apa ya, pasangan pintar, yang stagnan aja di situ. Karena si Mosesnya itu belajar terus sehingga dia nggak terlalu fokus sama hubungan ini. Freya-nya pun anaknya pasif dan kayak rendah diri. Kalau umpama dia tuh nggak seasik yang lain, dia itu gak percaya diri gitulah. Terus yang kedua, pasangan kedua itu pasangan Kia sama pasangan Andriana. Ini pasangan kulus banget karena populer di sekolah, dan juga dari sifatnya pun Kia yang anaknya periang, terus dia itu pengen diturutin apapun. Dan si Andrian itu cowok yang sabar banget, dan kalau sama cewek itu kelihatan ngayomin gitu. Jadi di satu adegan ya, di adegan pertama si Freya nih ngelihat pasangan Kia sama Andrian itu kayak pengen banget kayak mereka gitu ya, karena ngerasa Moses itu terlalu fokus ke apa, ke sekolahnya untuk ngejar FK. Nah terus di Kia itu ngajak mereka berempat buat double date. Dan di scenes berikutnya si siapa, si Freya, si pasangan Freya Moses itu nggak bisa jemput Freya, akhirnya minta tolong Andrian. Nah disitulah mulai Andrian itu kenal sama Freya. Bahwasanya Andrian tahu kalau Freya itu anak yang lumayan asik, karena waktu Andrian jemput Freya itu selama di mobil mereka ternyata punya selera musik yang sama. Terus adegan selanjutnya yang ternyata Moses itu nggak datang di double date-nya. Lalu di adegan selanjutnya yang membuat Freya sama Andrian itu dekat, yang harusnya mereka nggak boleh deket ya, itu saat Kia sama Moses itu pergi istilahnya kayak LDKS. Jadi mereka berdua itu OSIS dan harus pergi ke sana gitu. Nah akhirnya Freya sama Andrian itu stay di sekolah kan, dan waktu itu ada adegan yang Freya itu nilai olahraganya itu jelek dan dia mencoba main basket. Nah di situ Adrian bantuin. Setelah bantuin, mereka berdua ngobrol lah dikit-dikit gitu tentang kehidupan mereka. Freya mulai cerita lah apapun tentang dirinya, dia mulai terbuka gitu. Kalau dia itu pingin dua hal yang ada di hidupnya, yaitu yang pertama dia pengen terbang, terus yang kedua dia pengen pengen itu makan malam romantis yang Moses itu nggak pernah ngasih ke dia gitu, karena terlalu sibuk itu tadi. Lalu mulai deket kan Adrian sama Freya, mulai kenal. Terus
di adegan selanjutnya si Gia ini ngasih tahu kalau mamanya Andrian itu meninggal. Jadi Andrian ini guys, dia tuh cowok yang penyayang karena mamanya itu diselingkuhin oleh papanya. Jadi dia benci banget papanya, bisa dibilang dia itu benci cowok yang selingkuh. Nah tapi akhirnya nanti dia selingkuh. Nah tapi coba pahami dulu ceritanya nanti kalau kalian nonton. Jadi Andrian ini benar-benar sedih saat ditinggal mamanya, karena mamanya itu apa ya, cewek harapannya gitu loh, benar-benar bisa dibilang mataharinya lah gitu. Lalu dia ini minta tolong kan ke Freya, karena dia lagi tugas OSIS, minta tolong temenin Andrian sebentar, nanti mereka nyusul gitu. Akhirnya nemenin, dan disitu telah Andrian tahu kalau Freya itu juga punya keadaan yang sama kayak dia. Jadi Freya itu meninggal 6 tahun yang lalu sama ibunya. Jadi dia tahu perasaannya. Di situ mereka berbagi perasaan dan mereka saling mengerti. Nah, tibalah Kia datang. Kia datang dan Moses datang. Akhirnya mereka berpisah. Nah, setelah itu mulailah proses gimana Andrian itu menjadi Andrian yang tidak seperti dulu. Sejak ditinggal ibunya dia jadi pemurung, terus kayak tatapannya itu kosong. Nah, yang mengerti itu semua adalah Freya. Jadi dia itu benar-benar tahu gimana rasanya kehilangan, terutama seorang ibu, seorang matahari kita. Nah, si dia ini pacarnya Andrian, karena dia itu nggak apa ya, bisa dibilang cewek yang kurang peka. Akhirnya dia itu bukan malah menenangkan Andrian, tapi dia itu malah menuntut balik ke Andrian. Kayak misal gini, kalau misal kamu lagi bersedih, kamu kan minta dimengertiin kan gitu. Bukan, ya ada sih kalau orang sedih itu minta dihibur, tapi ada juga orang sedih itu minta dimengertiin. Jadi kalau dia sendiri ya aku minta sendiri gitu kan. Nah si dia tuh enggak. Jadi pernah suatu saat si Andrian ini pergi ke puncak buat menenangkan diri, tapi si Gia itu malah marah-marah, kemana sih kamu hari ini, terus kenapa kok itu kok nggak kabar-kabar aku. Terus dia coba menenangkan dengan cara dia mau masakin kayak mamanya Andrian, tapi Andrian tuh kayak, oh kalau kalau kayak gini malah gue nggak suka, soalnya lo malah ngingetin gue sama mama gue gitu kan. Tapi si dia itu nggak tahu dan malah ngomong, aku salah apa. Dan karena sifatnya Andrian itu yang nggak bisa banget nyakitin cewek, akhirnya dia ngertiin dia dan nggak bilang kayak gitu, nggak bilang apa-apa. Jadi dia malah menenangkan dia, yang harusnya dia yang menenangkan Andrian. Jadi kayak gitu. Lalu dia ini di scenes yang lain si sutradara juga apa ya, memerankan peran ini dengan baik. Jadi dia itu ngomong ke teman-temannya kalau umpama dia harus bikin cara biar Andrian tuh nggak boleh kayak gini lagi, biar jadi Andrian yang kayak dulu lagi. Padahal nggak bisa loh, orang yang ditinggalkan seseorang yang dia sayang itu gak susah, bukan nggak bisa sih, susah buat berubah lagi kayak dulu. Kebanyakan ya dia berubah jadi pribadi baru yang kadang diharapkan orang yang dia cintai itu tadi gitu. Nah di sini terus si Freya ini tiba-tiba juga masuk ke karakter dimana dia itu semakin pengertian, dan Andrian juga merasakan kebutuhan dia di situ terpenuhi oleh Freya karena Freya paham. Dan adegan dimana si Andrian mulai menunjukkan rasa sayangnya itu saat di bioskop dia merasakan Freya, lalu dia menunggu Freya di kamar mandi dan mereka berpelukan. Lalu juga Andrian mengabulkan dua keinginan Freya itu tadi. Dan di adegan ini Freya itu juga mulai suka sama Andrian kayaknya ya, dia mulai suka. Dan
akhirnya mereka pun sebenarnya mikir ada yang salah di sini gitu. Andrian pun kayak berpikir, ini sebenarnya aku tuh udah punya pasangan, aku tuh nggak mau kayak ayahku gitu. Akhirnya di suatu scene dia mutusin buat putus sama dia bilang kalau dia nggak sayang lagi sama dia sayang sama Freya. Tapi si Freya itu masih ngerasa ini aneh dan dia nggak mau nyakitin sahabatnya dan nggak mau nyembunyiin apapun dari Moses pacarnya. Nah dari saat itu Freya pun minta maaf ke dia, dan dia karena marah dan dia tahu kalau Andrian itu suka sama Freya, dia tuh ngomong aneh-aneh, kayak dia tuh ngomong kalau dia pernah tidur sama Andrian. Akhirnya si Freya ini makin, ya harusnya Andrian nggak boleh gitu dong, harusnya dia tanggung jawab dong gitu kan. Akhirnya mereka berdua pun pisah, dan waktu mereka berdua pisah, Moses itu tahu, dan Moses karena orangnya berpendirian teguh banget, dia akhirnya mutusin buat dia nggak bisa mencintai orang yang tidak cinta sama dia. Akhirnya dia mutusin buat udahan sama Freya. Nah, yang nggak aku pahami di sini, dari mulai di sini ya, mereka berempat itu mulai jauh. Jadi si Andrian balik ke Gia, ya walaupun hati si Andrian ini bukan ke Gia lagi, tapi karena si Andrian udah janji ke Freya kalau dia nggak bakal ngechat dia lagi, dan si Gia ini tipe cewek yang nggak mau ngelepas dari Andrian, dan akhirnya Andrian ini nggak bisa apa-apa, dia nggak mau nyakitin cewek, dan akhirnya baliklah ke Gia. Lalu hubungan Moses sama Freya pun juga putus sampai akhir gitu, nggak salah apaan sampai mereka lulus. Nah anehnya di sini ya, di sini tuh sedikit banget adegan bahwa mereka ini interaksi mereka itu terbatas, sedikit banget adegan. Dan juga tiba-tiba si Gia sama Andrian memutuskan buat pergi ke London buat kuliah bareng di sana. Nah di sini aku nggak paham sih, kayak wah mereka kuliah bareng ini pasangan yang jarang nih kayak gini gitu, di yang apa ya, menurutku jarang aja gitu yang nyusul bareng ke sana. Terus juga Freya dapat beasiswa di Hong Kong. Moses tidak diceritakan lagi di sini, dan waktu itu scene-nya ganti kalau beberapa tahun, ya setelah beberapa tahun akhirnya dia tuh berani ngelepas Andrian. Dia tahu kalau Andrian tuh selama ini nemenin, tapi dia hatinya nggak pernah di situ. Akhirnya si Gia ini ngelepas dan mencoba menghubungi Freya yang ada di Hong Kong, dan mereka bertiga akhirnya bertemu dan ini mulai ending nih. Mereka bertiga akhirnya ketemu, dan Gia ngucapin maaf ke Freya dan ngelurusin kalau mereka nggak pernah tidur bareng, si Gia sama Andrian. Dan si Gia ini bilang kalau lo masih cinta sama Andrian dan lo harus balik ke dia gitu. Dan tiba-tiba Andrian ada di depan matanya, dan dia itu jadi cewek yang lebih peka dari dia sebelumnya. Jadi di sini ada proses belajar dan proses perkembangan dari Gia ini, karena dulu yang dia itu remaja yang dia itu emosinya nggak stabil, naik turun dan nggak peka, dan akhirnya sekarang dia peka dan mencoba untuk melepaskan. Dan semoga aja nanti dia, walaupun ini film ya, semoga aja orang yang seperti dia nanti menemukan yang terbaik dari yang terbaik ya. Nah akhirnya singkat cerita si Freya sama Andrian ini bersama dan endingnya mereka terpisahkan gitu aja. Nah ada kissing di terakhirnya. Nah aku mau ngasih pendapatku di sini. Pendapatku waktu apa ya, ada beberapa adegan yang aneh, yaitu saat
saat Gia sama Andrian pergi ke London tadi, aku udah ungkapin di sebelumnya. Sebenarnya itu agak aneh sih, karena jarang kan ya orang tua yang izinin pasangan cewek-cewek itu pergi bareng sekolah bareng ke sana ya, walaupun kelihatannya si Gia sama Andrian ini sama-sama orang yang mampu gitu. Nah terus yang kedua adalah saat itu si Andrian ketemu sama Freya di Hong Kong, dan mereka berdua mulai jalan-jalan dan menyatu. Sebenarnya kan kalau umpama misal aku ya ketemu sama temenku yang udah lama, itu paling ya kita mengenang masa lalu, kita cerita bareng, tapi buat balik ke saya masa-masa yang menyenangkan dulu itu susah gitu loh. Jadi aku agak awkward, kok baru ketemu kok sudah kayak gini ya gitu, sudah apa itu namanya, mulai bareng lagi. Terus juga gampang banget gitu loh si Freya tuh nerima Andrian, dan Andrian tuh nerima Freya. Apa karena mereka tuh emang masih cinta gitu ya? Tapi kan ini sudah lama, ini sudah kisah-kisah yang lalu. Mereka mungkin nggak bertemu 1 atau 2 tahun gitu loh, yang harusnya Andrian itu makin lama makin sayang sama dia gitu. Mungkin ini juga efek dari cinta ya gitu. Jadi bener-bener aku di sini ngerasa nggak marah sama Andrian, karena Andrian pun waktu ya dia salah sih selingkuh waktu itu, dia salah, tapi dia berani ngatain ke dia kalau dia nggak sayang lagi sama dia. Sebenarnya dia juga harus tahu, dia juga nggak harus nggak maksain Andrian. Andrian itu nggak bisa jadi pribadinya sebelumnya tuh, nggak bisa. Dia tuh sudah terpukul banget dan dia itu perlu dimengertiin. Nah si dia bukan cewek yang seperti itu. Akhirnya Andrian harus punya sosok cewek yang lain dong buat ngertiin dia gitu. Nah itu aku bener-bener ngerti perasaannya Andrian, dan dia nggak satu-satunya yang apa ya, dia bukan orang yang salah di sini sebenarnya gitu. Mereka berempat sebenarnya, dari empat ini punya kesalahan masing-masing dalam berhubungan. Jadi aku nggak nyalahin salah satu karena dia berselingkuh gitu, dan aku nggak nyalahin yang lain karena mereka nggak peka. Mungkin mereka nggak peka gara-gara emang mereka fokus sama hal lain, ataupun mereka itu kurang di situ emosionalnya gitu. Jadi emang bener-bener cerita ini tuh cerita yang dikemas menarik dan nggak bikin orang kesel sih kalau menurut aku gitu. Nah udah selesai review film dari aku tentang Remember When ini. Terima kasih sebelumnya. Ya mohon maaf kalau emang sedikit bulat, karena ini pertama kali aku review film, dan insya Allah kedepannya bakal diperbaiki kalau emang ada. Jadi sampai situ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.